ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي بلغ الوسيلة يا ربي خصا بالفضيلة يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلطان محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi syarrafana wa akramana wa a'azzana bi'ilmil ulama'i wa karamatis salihin wa salatullahi wa salamu ala sadiqil wa'dil amin sidna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa jami'il khalaiqi ajma'in. Amma ba'd. Para sepuh, para kiai, para imam, tokoh masyarakat, segenap panitia, qabilallahu syukrahum wa ala raisina jami'a al-mukarram Kiai Ayyub Ismak Ayyub, yani khirij atau mutakharrij dari Pakistan. Orangnya orang sini, orang ya aslinya mana? Aparat pemerintah setempat, hadirin hadirat, terutama adik saya Ibu Saudah, sekeluarga. Alhamdulillah, di tengah kehidupan kota masih banyak di Indonesia Jawa ini yang menghidupkan sesuatu yang oleh orang lain akan dimatikan, yaitu ta'zimu maulidir rasul, mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau kita bicara hukum, Mbak, ada namanya sunnah. Sunnah itu ada sunnah aqwal, af'al, takrirat. Ada qauli, kata Nabi, oh itu ucapan begini, kamu baca ini ya, baca ini, itu namanya sunnah. Ada lagi fi'li, fi'liyah, karena Rasulullah dulu Nabi Muhammad membaca ini, melakukan ini, itu namanya sunnah. Ada lagi sunnah itu takriri. Apa takriri? Itu ada orang melakukan sesuatu, Nabi tahu, Nabi ngerti, tapi Nabi diem saja, itu juga sunnah. Apalagi Nabinya seneng. Contoh, ada orang namanya sahabat Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu memuji Nabi. Nabi dipuji, wa ma ahsanu minka lam tara qattu aini wala ajmalu minka lam talidin nisa. Kata Hasan, tidak ada dunia ini orang yang segagah dan secantik engkau, dan tidak pernah kulihat dengan mataku orang yang sebagus engkau, dan tidak pernah ada perempuan melahirkan manusia yang segagah dan secakap engkau. Lalu Nabi tersenyum, malah Hasan bin Thabit disuruh mendekat, suruh duduk di sampingnya. Itu jangankan yang senengnya, yang diamnya saja sunnah, apalagi yang Nabi senang. Berarti maulid, nah, sementara maulid Nabi isinya memuji Nabi, itu berarti sunnah. Paham Pak ya?
Kira-kira paham gak kira-kira? Kalau nggak paham sekali ini aja dah. Orang saya ini Ustadz kampung, di sini katanya Pak Said sudah 2 kali. Ya namanya orang kampung ya seadanya saja, bisanya tahlil gitu. Makanya saya tawarkan di sini, apa ingin ngaji kampungan, tradisional, apa ingin ngaji kota, modern? Gimana? Tradisional? Oke, tradisional monggo. Tradisional juga kadang-kadang banyak loh Pak. Orang-orang kota tuh carinya di kampung-kampung, rumah kampung, ayam kampung. Loh ayam kampung bukan ayam negeri itu loh Pak. Sampai kok kok arahnya ke sana. Tapi istirahat di daerah kampung. Tapi kalau sebuah keharusan capek Pak. Setiap hari Minggu harus ke sana. Keharusan inilah yang membuat capek. Begini ya Pak. Ya Allah ya Rabbi, hari ini kita kumpul di masjid apa namanya? As-Sakinah. Baitul Masya Allah. Namanya ketinggian Pak. Baitul Ma'mur itu penuh. Malian bil malaika, penuh dengan malaikat. Wah di sini penuh nggak Pak? Wah ini itu menghina Baitul Ma'mur yang di atas itu Pak namanya. Ya Allah ya Rabbi, kita Telaga Sakinah berkumpul dalam suasana yang panas untuk ingin belajar menghormati dan mencintai kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan permintaan nggak banyak, satu saja wahai Nabi, saya ingin jumpa dengan beliau yaumal qiyamah. Udah itu saja doanya Bu. Doanya pengen ketemu Nabi itu aja. Doa pengen kaya melarat terus. Ya udah aja doanya ini aja. Ini. Begini Pak. Nabi itu orang yang hebat luar biasa. Kenapa tadi disampaikan oleh Kiai Ayub agar mencintai? Mencintai kalau tidak ngerti sifatnya dari mana? Kedudukannya, martabatnya. Oleh karena itu pertama kali martabatnya, lantas proses lahirnya, lantas perilaku kehidupan dalam dia menjadi guru dan menjadi pimpinan bangsa, pemimpin negara. Kedudukan beliau, Allah sangat memuliakan. Tidak ada yang dimuliakan seperti Allah memuliakan Nabi Muhammad. Contoh yang paling tinggi sekali Pak ya, yang paling tinggi sekali, yang kalau dipikir sampai gemeter Pak. Yang paham tapi Allah sampai berkata, Muhammad, orang sholat sujud kepada saya tidak akan saya terima kalau tidak menyebutmu Allah. Shallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Orang sholat sujud menyembah saya tidak akan saya terima jika tidak menyebut namamu. Padahal menyembah Allah, tapi harus ada nama Muhammad. Orang sholat tidak baca Adam, menyebut Adam esa. Orang sholat tidak menyebut Nabi Nuh esa. Tapi orang tidak baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sah tidak? Enggak sah. Siapa Muhammad? Makhluk. Kenapa ada ketika kita menghadap Allah? Saking mulianya luar biasa. 1. 2. Ada surat isinya Allah saja. 1 surat. Surat Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allah Esa, Allahus Somad, Allah Maha yang saya mintai Maha perlindungan. Lam yalid, Allah tidak beranak. Walam yulad, Allah tidak punya orang tua. Walam yakullahu kufuwan ahad, Allah tidak punya teman. Allah semua kan? Surat Ikhlas, ibu-ibu, surat Ikhlas itu apa? Bacaannya Qul huwallahu ahad. Ada enggak kalimat ikhlasnya? Suratnya namanya surat, tetapi enggak ada. Ada enggak kalimat ikhlasnya? Enggak ada enggak? Artinya ikhlas itu tidak boleh diucapkan gitu loh Bu. Saya ini ikhlas, berarti tidak ikhlas. Ada enggak orang ngomong saya ikhlas? Banyak. Bener-bener ikhlas nih. Ya berarti tidak ikhlas. Orang di surat ikhlasnya enggak ada ikhlas. Paham ya? Nah ini coba. Mulai sekarang jangan suka ngomong saya ikhlas. Nah, ini tapi sulit kalau sudah ada kebiasaan. Sendirian juga saya ikhlas. Surat Ikhlas semuanya Allah. Tidak ada satu makhluk pun kecuali satu, Muhammad. Di mana adanya? Qul. Katakan wahai Muhammad. Qul itu ada dhamir mukhatab namanya anta. Antanya kepada Muhammad.
Luar biasa. Jadi ada satu surat isinya hanya Allah, tidak ada satu makhluk pun kecuali Muhammad. Muhammadnya ditutup. Qul di dalam. Kalau ditutup itu Pak lebih bernilai, lebih berharga, lebih terhormat. Oleh karena itu haji itu diperintah. Mana ada perintah haji? Enggak ada. Adanya walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Kalimat wajibnya mana Pak? Enggak ada. Adanya walillahi 'ala, wajib itu di dalam Allah. Kenapa? Ditutup itu supaya tidak ada beban, terhormat. Jadi yang tertutup itu jawab. Yang tertutup itu sekarang yang banyak yang ditutup atau ada yang dibuka? Nah itu dia. Lah itu dia. Jadi kesimpulannya Nabi paling terhormat, paling ternama, paling tinggi derajatnya. Oh nih Pak Camat, monggo Pak Camat. Kecamatan apa namanya? Cikarang Barat. Oh Cikarang Barat. Nggih monggo. Enggak tahu orang mana, pokoknya nggih aja lah gitu. Pak Camat ngerti nggak bahasa Jawa? Oh nggih Pak Tenun. Satu, ada lagi Pak, ada lagi. Ini santai saja Pak ya. Santai ngaji dengan orang kampung. Allah kalau panggil Nabi itu namanya. Panggil Nabi Adam. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Ibrahim a'rid an hadha. Nuh innahu laisa min ahlik. Banyak loh, semuanya banyak. Ya Zakaria inna nubashiruka bighulam. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Seluruh nabi kalau dipanggil Allah namanya disebut, kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah dipanggil Allah dengan namanya. Ya Muhammad tidak ada dalam Al-Quran. Tidak ada. Dalam Al-Quran yang jarang dibaca itu Pak. Potongannya juga gitu potongannya tuh. Dalam Al-Quran tidak ada ya Muhammad. Padahal Nabi Adam disebut ya Adam. Gitu. Ya Adam. Tapi Nabi Muhammad dipanggil kedudukannya. Di dalam Quran ada dua. Ada ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul. Adam itu tidak dipanggil nabi, tidak dipanggil rasul. Jangankan dipanggil rasul, dipanggil ustadz saja enggak Pak Adam itu Pak. Tapi Nabi Muhammad, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida, ya ayuhan nabiyyu taqillah. Macam banyak ayuhan. Ya ayuhan rasul dua. Ya ayuhan rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Ya ayuhan rasul la yahzunka alladziina yusari'una fil kufr. Tidak pernah dipanggil namanya. Pernah kejadian Pak. Pamannya bernama Abbas, manggilnya ya Muhammad. Karena kata Abbas biar jadi rasul juga keponakan. Wajar kan kepada keponakan panggil namanya aja, wajar enggak? Wajar. Saya ada panggil Kiai Mustafa, Ustadz Mustafa, Syekh Mustafa. Ya orang lain, ibu saya panggilnya Mustafa saja. Padahal saya kiai besar kok. Roy Surya lagi. Panggilnya Mustafa saja. Ya enggak apa-apa yang namanya ibu sama anaknya. Sahabat Abbas panggil Nabi Muhammad, ya Muhammad. Apa yang terjadi? Allah tidak berkenan. Langsung Allah perintah malaikat Jibril. Jibril turun bawa. Ini ayatnya. Surat An-Nur. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Wahai umat, kalau manggil Rasul jangan disamakan dengan manggil temen. Madmed, emang temen lu? Loh, Pak Camat kalau dipanggil namanya saja tersinggung nggak? Udahlah tersinggung aja Pak Camat. Jangan pura-pura enggak. Saya Pak Camat, acara terakhir, acara inti yang akan disampaikan oleh Mustafa, pulang lagi bener Pak saya Pak. Emang apaan? Itu Nabi Pak. Jangan sebut namanya. Itu. Jadi Allah sendiri yang tidak berkenan ketika ada sahabat Abbas memanggil ya Muhammad. Jadi ini sebuah penghormatan Allah luar biasa. Ada lagi. Makanya kita harus menghormati. Kita membaca sholawat Allahumma sholli ala, semuanya baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.
Padahal hadisnya tidak pakai Sayyidina. Perintah. Ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik? Al-hadits rawahu Muslim. Wahai Nabi, caranya bagaimana baca sholawat? Kata Nabi, qulu Allahumma sholli ala Muhammad. Bacalah, berarti perintah enggak? Perintah enggak? Bacalah, perintah. Bacalah Allahumma sholli ala Muhammad tanpa Sayyidina. Nabi perintahnya tanpa Sayyidina, kitanya pakai Sayyidina. Berarti kita taat tidak pada Nabi? Taat gimana? Nabi perintahnya jangan pakai Sayyidina, kitanya pakai Sayyidina. Taat tidak? Tidak taat. Memang potongannya dia. Di sini ada kaidah. Apa? Idza ta'aradal amru wal adab quddimal adab 'alal amr. Idza ja'al ma batalat tayammum itu. Memang saya air. Kalau ada air batal tayamumnya memang saya air. Nah ini. Apabila perintah dan etika tata krama bertentangan, maka yang dimenangkan harus tata krama. Ada orang mau lewat, ada lewat sini, ada lewat sana tata kramanya. Yang bagus lewat sana. Paham nggak? Jangan di depan orang. Udah gini contohnya. Bapak atau ibu kedatangan kiai terhormat, kiai sepuh, kiai banyak karomah. Seneng nggak bu? Nggak percaya. Percaya potongannya ada pak. Alah sekarang pak kedatangan kiai curiga pak. Mesti kampanye nih. Mesti kampanye nih. Itu gini bu ya. Kalau ada kiai sepuh bukan seperti saya, seperti kiai Ayub, kiai sepuh itu. Gimana? Kalau datang yang senang, monggo Pak Kiai, monggo Pak Kiai. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai mampir ke rumah saya. Ada dihormati, nggak ada nggak apa-apa. Ibu ngomong, Kiai tolong Kiai sholat di rumah saya Pak Kiai. Kiainya sholat sujud, tempat sujud Kiai nanti yaumul qiyamah menjadi saksi di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Pak. Jangan ada Kiai. Kiai mesti minta kopi nih. Kopi nih, kurang ajar itu kurang ajar banyak. Mesti kopi nih, kopi, rokok nih, rokok. Nah itu tempat sujud Kiai yaumul qiyamah nanti menjadi saksi di depan Allah. Itu. Nah, ibu tuan rumahnya ngomong, Pak Kiai sebentar ya, mau kopi apa mau teh? Enggak, jangan, enggak usah. Saya mau ke rumah Pak Camat. Enggak Pak Kiai, sebentar saja Pak Kiai. Kopi atau teh? Enggak usah, saya mau ke Pak Camat. Ayo, jawab. Yang bagus bikinin kopi atau tidak? Taat tidak kepada Kiai? Ayo, kata Kiainya enggak usah bikin kopi, tapi yang baik. Nah, di sini bukan berarti taat atau tidak taat, tetapi adab. Oleh karena itu, silakan Nabi mengatakan, "Shalli qulu Allahumma shalli ala Muhammad" tanpa Sayyidina, tapi saya tetap pakai Sayyidina. Itu. Ada lagi yang ngomong, ya bolehlah menghormati Nabi, tapi jangan di dalam sholat dong. Di luar sholat, sholat kan sedang fokus dengan Allah. Masa dalam sholat pakai Sayyidina? Ada yang ngomongnya ada. Itu dulu, belum merdeka ngomong begitu. Kalau dalam sholat lagi fokus dengan Allah, nyembah Allah, masa ngurusin Nabi? Makhluk. Jawabnya begini Pak. Ketika Nabi mau wafat, wafatnya Nabi itu sama dengan lahirnya Bu. Lahirnya hari Senin 12 Maulid, jam berapa? Tuh kan, ngaji Maulid mah tiap tahun. Menjelang fajar. Kalau wafatnya hari Senin 12 Maulid, jam berapa? Duha, sekitar jam setengah 8, jam 8. Itu subuh, itu selalu jamaah Nabi itu. Selalu jamaah, gak seperti kita, selalu tidak berjamaah. Kalau selalunya sama Pak, selalunya sama. Itu subuh Bilal datang. Bilal azan, lama Nabi tidak keluar-keluar. Lama-lama Bilal ke kamarnya. Wahai Nabi sholat, tinggal lagi. Tidak datang. Wahai Nabi sholat, hanya Nabi Bilal masuk. Ya. Bilal, saya nggak kuat bangun.
Muru Abu Bakrin ayusalli bin nas. Abu Bakar saja suruh ngimami. Tuh. Jadi Nabi itu nggak tidur Pak, tapi sakit gitu Pak. Nggak seperti kita, imam tuh nggak datang, ya nggak sakit, memang tidur. Dibilang sakit enggak. Akhirnya Bilal keluar ke masjid mencari sahabat Abu Bakar, ada Abu Bakar disuruh Nabi suruh imam. Yuk, Nabi nggak kuat. Ya Allah, berarti Nabi benar-benar sudah parah. Berarti Nabi benar serius sakitnya. Jangan-jangan sahabat Abu Bakar masuk ke pengimaman. Allahu Akbar. Awas Pak ya, kalau disuruh menggantikan imam oleh kiai, tolong kakinya mundur satu langkah. Jangan menapaki tapaknya. Paham nggak? Ini tata krama Pak, di pesantren begitu, mundur satu langkah. Allahu Akbar. Begitu melihat tempat Nabi kosong, dia nangis. Ya Allah, Nabi gak ada. Berarti benar-benar, karena selama hidup Nabi gak pernah tidak jamaah. Benar-benar Nabi sudah nangis. Begitu nangis, makmum pada nangis. Tapi bukan karena nangisnya imam. Makmum karena imamnya nangis, makmumnya nangis. Kalau imamnya jejak. Tapi yang karena didengar ini bukan suara Nabi. Jelas ini bukan suara Nabi. Nabi gak ngimami. Hanya Nabi manggil sahabat Ali, ya Ali, kenapa mereka nangis? Faqala Ali inna Abu Bakar raqiqul qalb. Wahai Nabi, Abu Bakar itu lemah hatinya. Melihat tempatmu kosong, maka dia enggak kuat nangis. Ya kalau begitu saya dibopong. Ngerti dibopong Pak ya? Di apa namanya? Dipapah. Saya dipapah, tempatkan ke tempat saya, biar Abu Bakar melihat saya masih ada. Abu Bakar nanti ngimaminya tenang. Dipapah oleh sahabat Ali dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ditaruh. Begitu ada Nabi, bukan yang ngimami tenang. Abu Bakar malah gemeter. Masa ada Nabi saya ngimami? Nggak pantas. Nggak seperti zaman sekarang yang muda rebutan jadi imam. Yang tua disingkir-singkirin. Katanya yang tua tidak fasih, saya yang fasih yang muda. Benar kamu lebih fasih, tapi hatimu jauh dengan Allah, lebih dekat yang tua dengan Allah. Karena memang udah dekat mati kan persoalannya. Yang tua jangan kesinggung ya, emang iya. Jadi Abu Bakar begitu ada Nabi nggak tahan, masa ada Nabi saya jadi imam, nggak pantas. Mundurlah Abu Bakar, mundur. Emang sholat boleh mundur? Sholat itu Bu maju kena. Ini tukang main film begini. Maju kena, mundur kena. Mundur. Gini Bu ya, sholat itu ada kalanya sunnah mundur, ada kalanya dan juga ada kalanya sunnah maju. Bapak mau ke masjid sholat, penuh soft, penuh semua, nggak tahu apa satu baris nggak tahu, penuh. Lah ini kalau penuh semua tidak boleh sholat sendirian softnya. Menurut Imam Malik tidak sah makmum softnya sendirian. Kalau menurut Imam Syafi'i sah tapi tidak mendapatkan pahala. Supaya mendapat pahala apa? Menarik temannya. Allahu Akbar, tarik. Nah, tapi setelah Allah Akbar lupa. Kalau sebelum Allah Akbar berarti orang tidak sholat mengganggu orang sholat. Allahu Akbar, ditarik. Yang ditarik harus, ya ini pentingnya ngaji di sini nih. Ya kalau nggak pernah ngaji, ngapain? Kan begitu. Ya kan? Kalau yang ngaji dia ngerti, oh dia narik saya minta teman, nah, dia mundur sunnah. Nanti kalau ada makmum datang lagi satu lagi, dia yang tadi mundur sunnah maju lagi, paham ya? Ya paham lah ada apa. Kalau masalah lupa lagi itu biasa udah. Abu Bakar mundur, ketika Abu Bakar mundur Nabi begini, maju, kamu jangan mundur, kamu saja yang imami. Ketika Nabi tanya begini, Abu Bakar mundur lagi. Hanya Nabi yang jadi imam. Shalla Rasulullah jalisan wan nasu khalfahu qiyaman. Nabi sambil duduk, makmumnya sambil berdiri. Ayo. Kata Nabi kamu maju. Abu Bakar tambah mundur. Nurut tidak Abu Bakar pada Nabi? Jawabnya enggak enak jawabnya. Emang enggak nurut? Ya sih. Bukan persoalan nurut atau tidak, tapi itu menghormati Nabi. Pertanyaannya,
itu di dalam sholat atau di luar sholat? Jawab semua. Di dalam, berarti boleh menghormati Nabi di dalam sholat. Artinya boleh di dalam sholat baca Allahumma sholli ala Sayyidina. Sudah paham? Untuk jam sekarang paham? Dah, ini bapak-bapak yang saya hormati, itu ketinggian Nabi Muhammad. Hanya ada Muhammad di dalam sholat, hanya ada, itu yang wajib. Kalau Ibrahim sunnah, hanya ada Muhammad di dalam surat apa tadi? Surat Ikhlas. Ini loncat, itu kedudukan Nabi Muhammad agar menambah takzim, menambah mengagungkan. Sekarang kelahirannya, bapaknya Nabi Muhammad bernama Sayyid Abdullah. Nggak tahu Sayyid atau Syarif atau Habib, saya nggak tahu ini Pak. Sayyid Abdullah nikah dengan ibunya Nabi, namanya siapa Bu? Endang. Ya Endang. Aminah. Nikah habis maghrib malam Jumat tanggal 18 Jumadal Akhirah. Habis nikah, terus Sayyid Abdullah ketuk-ketuk pintu rumah Aminah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu mak dibuka, penuh dengan cahaya, ngebiar cahaya sampai silau, menembus cahaya. Maju Abdullah bersalaman. Setelah salaman, Abdullah mencium kening Aminah. Setelah mencium kening Aminah, sinar cahaya nur yang penuh rumah masuk ke keningnya Aminah, langsung ke rahim menjadi nabi. Nur tadi masuk ke kening Aminah, langsung ke rahim menjadi nabi. Berarti Nabi Muhammad tercipta dari nur. Catat, Nabi Muhammad tercipta dari nur. Itu Bu ya. Nah kalau kita tercipta dari apa? Nggak usah bahas. Oleh karena itu Imam Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti mengatakan, yahrumu ayyuqala inna Muhammadan khuliqa min nutfah. Haram menganggap Nabi Muhammad tercipta dari mani, sperma. Haram. Karena Nabi orang suci. Masa Nabi itu tercipta dari mani? Mani itu menurut Imam Syafi'i kotor, menurut Imam Malik najis. Masa Nabi tercipta dari najis? Kekasih Allah? Tidak. Nabi tercipta dari nur. Wa nur tahir. Nur itu suci. Nah, itu Bu ya, proses pertama. Jadi pertama saja dulu bahwa Nabi adalah nur. Terus sampai kelahiran. Karena Nabi ini suci, maka bidannya harus jawab. Karena bayi ini suci, maka bidannya harus suci. Masa bayinya suci, bidannya kentut melulu? Harus suci. Dipilihlah dari sekian wanita yang cocok untuk membidani kelahiran Nabi, harus bidan yang suci. Siapa? Terpilihlah 2 orang, yaitu Siti Maryam dan Siti Asia. Ini 2 orang disebut suci. Kenapa disebut suci? Karena 2 orang ini selama hidup tidak pernah tersentuh lelaki, tidak pernah kesenggol lelaki. Di sini ada? Ada, tapi anaknya gila. Memang iya kalau gila. Tidak pernah. Kalau Siti Maryam boleh, paham, tidak pernah tersentuh karena tidak punya suami. Tapi kalau Asia kan punya suami. Siapa suaminya? Fir'aun. Punya suami kok tidak pernah tersentuh. Itu gimana ya kalau anu? Ya itu kan anu. Mesti ke sana arahnya ini. Kalau ke sana itu cerdas, Pak. Ya bagaimana kalau anu? Oh, ternyata kalau mau kalau mau anu itu spontan Allah menggantikan Asia dengan jin. Bentuknya dan wajahnya persis Asia. Asia masuk lagi ke kamar, sholat sujud lagi. Ini ada kitabnya namanya Targhibul Mushtaqin. Para bapak yang saya hormati, 2 orang, ternyata 2 orang ini suci, tidak pernah tersentuh dan imannya tinggi. Coba imannya Siti Maryam. Siti Maryam ketika hamil tua
sudah waktunya akan melahirkan, wah keluarganya marah-marah, setan lu, hamil tidak ada bapaknya, suaminya memang yang memilih bapaknya, maka ditempeleng, ditendang, lari Siti Maryam, lari ke padang pasir, tidak ada apa-apa, tidak ada pohon, tidak ada rumah, tidak ada apa-apa. Orang mau lahirkan itu harus ada temannya, kalau nggak ada temannya, biasanya ingin ada ibunya atau adiknya. Menemukan pohon korma satu kering, pohon korma satu kering. Saking inginnya teman, itu pohon korma dipeluk. Begitu pohon korma dipeluk, keluar daun, keluar kembang, keluar buah. Ini kehebatannya Siti Maryam. Wa huzzi ilaiki bijid'in naqla tusaqit alaiki rutaban janiyya. Ini kalahnya Kiai Ayub di sini nih kalahnya ini. Kalau ilmu beliau lebih banyak, tapi kalau lagu sudahlah minggir semua. Bercanda Kiai. Setelah pohon korma dipeluk, keluar daun, keluar bunga, keluar buah. Tapi buah korma yang masih muda namanya rutob, yang masih kuning. Itu rutob itu korma khusus wanita yang baru melahirkan. Kalau di sini namanya sari, jamu sari, tuh kan. Itu ketinggian imannya, karomanya Siti Maryam. Kalau Asia bagaimana? Asia itu coba ukur iman Asia. Satu malam hampir subuh Fir'aun datang ke rumah, pulang nggak tahu dari mana, paling juga dari sosialisasi. Usun ya udah mulai sosialisasi udah ya. Pulang ada suara nangis. Di mana ini? Dicari. Kamar ini nggak ada, kamar ini nggak ada, kamar ini nggak ada. Memang orang besar tuh kamarnya banyak Pak. Kamar bapak, kamar ibu, kamar anak, kamar pembantu, kamar tamu, ruang makan, waduh. Nggak seperti saya, anaknya, bapaknya, kakeknya, ibunya di pojok semua saudara. Ada suara tangisan itu dari kamarnya Asia. Kok di sini? Ngapain Asia nangis? Kenapa? Dilala, ngertos dilala. Nopo niku? Bukan tiba-tiba Pak ya. Apa Pak Kiai? Dilala. Oh enggak, Kiai enggak ngerti orang sekarang. Bukan tiba-tiba. Itu pintu kamarnya Asia melongo sedikit. Fir'aun ke situ. Lihat Asia lagi sujud. Kurang ajar. Kurang ajar. Suaminya jadi Tuhan kok punya Tuhan sendiri. Marah nggak Pak? Marah. Beda Tuhan pasti marah. Jangan beda Tuhan. Beda partai saja. Ya dari mana tidak marah? Marah. Kurang ajar suaminya jadi Tuhan. Kok istrinya punya Tuhan sendiri? Masuk digebrak pintunya. Itu Asia sujud digebrak pintunya. Enggak denger Pak. Enggak kaget. Enggak terperanjat. Saking khusyuknya. Nah ini yang repot khusyuk itu Pak. Kiainya juga enggak bisa Pak khusyuk. Apalagi menjelang pilkada itu enggak bisa khusyuk Pak. Ini calon mana lagi yang belum datang ini? Kan gitu Pak. Makanya kalau jadi kiai itu cari daerah yang di situ tidak ada kiai, biar sendirian gitu loh Pak kira-kira. Nah, utuh lah kira-kira gitu. Kata Fir'aun, Tuhannya siapa sih? Didengar. Oh Asia lagi baca. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah engkau Tuhanku, tidak ada Tuhan selain engkau. Kata Fir'aun. Tuh kan bener. Punya Tuhan sendiri namanya Allah begitu. Coba sedang minta apa? Didengar. Ternyata lagi doa begini. Ya Allah ampuni saya yang tidak bisa membuat Fir'aun iman kepadamu. Jangankan membuat Fir'aun kepadamu. Saya sholat saja sulit. Harus sembunyi-sembunyi. Tolong ya Allah cepat siksalah Fir'aun. Fir'aunnya di sampingnya. Ya Allah, itu kata orang Jawa mana meneng, ngerti mana meneng? Ya itulah orang yang mau ketahuannya begitu.
Ya Allah, siksalah Fir'aun. Fir'aunnya di sisinya, kurang ajar. Betapa marahnya Fir'aun didengar, lagi nyumpahin gue dia. Begitu berdiri, itu kepalanya Asia diinjak, digejok sekeras-kerasnya, darah muncrat, gigi rompal, menjerit. Dari luar datang, "Mada hadat, ada apa?" Gak usah tanya, cepat sediakan tempat siksa. Jadi Fir'aun itu punya tempat penyiksaan berupa batu lebar, di atasnya sekian puluh meter ada batu besar. Nanti kalau disiksa itu batu dilepaskan, ngepasi kepalanya, hancur kepalanya. Terus disiksa, Asia disiksa, rambutnya kata orang Jawa digelung, apa digelung? Wajahnya hantamkan ke tembok. Datang dari luar, sudah siap. Fir'aun keluar sambil menyeret Asia. Pak, dengar Bu, yang diseret bukan tangannya, rambutnya. Ya Allah, rambutnya, saking kejamnya Fir'aun. Asia molak-malik berdarah, yang diseret rambutnya. Tapi apa hikmahnya? Hikmahnya kulitnya tetap tidak jawab. Kulitnya Asia tetap tidak tersentuh. Rambut yang tersentuh. Makanya kalau ibunya sedang punya wudhu, rambutnya dipegang oleh suami, batal enggak? Enggak batal, karena rambut dulu disentuh oleh Fir'aun. Yang megang rambutnya istrinya yang sedang wudhu berarti Fir'aun sekarang. Kan begitu Pak? Ngapain megang-megang rambut? Udah ditelentangkan. Asia sekarang sudah ketahuan, kamu punya Tuhan sendiri, tidak iman kepada saya. Sekarang pilih, kalau iman kepada saya kamu hidup selamat, tapi kalau teguh iman kepada Tuhan kamu, akan saya bunuh, batu akan saya lepaskan. Bagaimana Pak jawabnya Asia? Asia sendirian, wanita di tengah-tengah orang kafir, kejam, bengis, jahat. Apa jawab Asia? La ilaha illallah duna Fir'aun. Tidak ada Tuhan selain Allah. Fir'aun bukan Tuhan. Ya Allah. Ini baru kita ukur iman Asia dengan kita. Kita yang katanya paling soleh, berani enggak begitu? Kalau kita kan banyak pertimbangan, secara politis, secara ekonomi, kebanyakan secara politis dan itu dan ini, maka nggak usah ada azan. Emang begitu? Cidana juga tahu di sini itu umat Islam yang azannya setiap waktu. Kenapa mesti diberhentikan? Walaupun teman saya, dia nggak bisa. Tahu ya? Ngormati tapi jangan hilangkan harga diri. Masa cium tangan? Inilah keadaan kondisi kita. Ya Allah, ya Rabbi. Tidak ada Tuhan selain Allah. Fir'aun bukan Tuhan. Itu di depan, di tengah-tengah. Kita ini muslimah Bu, tapi belum ke sana. Coba Ibu berani nggak naik angkot terus uluk salam? Supirnya muslim, di bis itu penumpangnya Islam semua. Berani Ibu? Wahai penumpang, assalamualaikum. Berani nggak? Ini ukuran iman kita. Kalah sama pengamen. Pengamen ngasih salam nggak? Ngasih salam. Ayo, tinggi mana imannya dengan pengamen? Ini ukuran kita. Masih jauh Pak, masih jauh. Ukhuwah masih dalam retorika pidato Pak. Bagaimana menciptakan teman agar rezekinya dengan kita sama, minimal mereka enak hidupnya. Belum. Coba ibu-ibu ke pasar, mau beli kangkung, bayam, apalah gitu, tomat dan lain sebagainya. Yang jualan namanya saumpama Tarima. Perempuan Tarima. Siapa Tarima? Suka jamnya juga, suka baca sholawat, suka baca kulhu, suka kalau kayaknya doa Allahumma fil muslimin, ya Allah ampuni umat Islam. Itu Ibu Tarima juga amin, ya Allah ampunilah mereka. Amin maknanya ampunilah. Ibu ke sana ke pasar. Bu, berapa ini kangkung? 2.000. Ya 1.000 aja, nggak boleh. Udah 1.500, nggak boleh. Udah 1.600. Ya Allah, kok nawar terus. Ya udahlah, daripada pulangnya berat, semuanya tawar. Tomat nawar, bayam nawar, bawang terus nawar sampai nangis itu Ibu Tarima. Nangis. Dia siapa? Dia muslimat, suka jamiah, baca sholawat, mendoakan kita. Tapi ibu nawar terus. Begitu keluar dari pasar, ingat
Di rumah sikat gigi udah rusak, sampo udah habis. Ah, mau beli sampo di mana ya? Oh, itu ada supermarket. Ke supermarket, jujur, ke supermarket. Jawab, di supermarket nawar tidak? Nawar tidak? Begitu kejam orang sakinah. Teman sendiri yang sama-sama baca sholawat sampai nangis ditawar terus. Tapi kepada supermarket yang wallahu alam sholat tidak, saya tidak mengatakan tidak sholat Pak. Wallahu alam baca sholat tidak, wallahu alam mendoakan kita tidak, tapi ibu ikhlas memberikan keuntungan. Begitu, di mana perasaan kita, di mana rasa kasih sayang terhadap teman. Itu ukuran iman Bu. Maaf, bukan sarah, tapi kita tidak punya rasa kasihan pada teman sendiri. Mestinya saya tahu harganya 1.000, dia ngomong 2.000, saya kasih, yang 1.000 saya beli sholawatnya, yang 1.000 saya beli doanya. Siapa tahu saya diampuni doanya karena doanya diampuni kesalahan dan dosa saya karena doanya dia. Kalau malam lil muslimin wal muslimat, nggak pernah ada begitu. Udah gini, saya mau ngomong, ibu harus jawab, janji ini janji. Mulai besok di pasar jangan nawar, sanggup? Tuh kan kagak sanggup kan? Itulah iman kita. Ibu sanggup Bu? Lah ini ya Allah. Kalau bilang sanggup dicatat oleh malaikat Israel. Bukan malaikat Raqib Atid, Israel langsung nyatat tuh. Minimal kita punya rasa, Bu ya. Diperkirakan saja harganya. Udahlah Bu, nih saya mau kasih untung. Itu aja udah. Di mana dia itu? Kita ikhlas tidak nawar Pak. Itu ukuran iman kita. Tapi ya pulang ngaji juga hilang lagi nih perasaan begini ya. Waktu ngaji, iya itu. Wahai Asia, Tuhan kamu siapa? Kalau Tuhan saya, kamu selamat. Kalau Tuhan kamu sendiri, kamu saya akan matiin. Berani matiin. Saya jatuhkan itu batu. Jawabnya Asia, la ilaha illallah duna Fir'aun. Tidak ada Tuhan selain Allah. Fir'aun bukan Tuhan. Kata Fir'aun, lepaskan talinya. Tali lepas, datang malaikat Jibril. Ya Asia, wahai Asia, saya Jibril bisa melakukan apa saja. Kamu akan dijatuhi batu besar, kamu akan remek, kamu akan mati. Sekarang cepat minta apa? Kamu akan dijatuhi batu, ayo minta apa? Kira-kira kalau sini minta apa? Akan dijatuhi batu, minta apa? Minta selamat dari batu kan? Jibril minta selamat dari batu, lemparkan batunya, hantamkan ke Fir'aun, kan begitu mestinya. Kalau persoalannya batu, mintanya selamat dari batu, itu namanya iman standar. Iman kelas bawah, iman odong-odong lah kira-kira begitulah. Kalau iman eksekutif, permintaannya di atas persoalannya. Banjir tuh banjir, ya Allah selamatkanlah dari banjir, iman odong-odong. Lalu eksekutif coba Asia, begitu tawar kamu minta apa? Mau dijatuhi batu, Asia jawabnya apa? Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Ya Allah saya minta sorga. Mintanya tidak minta selamat dari itu, iman tinggi. Tapi kalau ada begitu di sini diketawain Pak. Banjir, sorga. Sorga palelo, orang banjir sorga. Karena memang kita ini komunitasnya komunitas iman odong-odong. Kayaknya juga ini, sayanya juga begitu. Nah, itu dari sinilah lantas batunya dilepas, memang jatuh dan mati. Ini artinya apa? Dua orang, Maryam dan Asia, imannya tinggi dan suci, tidak pernah tersentuh laki-laki. Oleh karena itu dipilih oleh Allah untuk membidani kelahiran Nabi. Kan ada apa? Hadara umbahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil. Coba ibu-ibunya jawab
wa Maryam fi niswatin minal hadiratil. Kok nggak pada jawab? Jawab semua dong. Biar yakin di sini NU gitu loh Pak, maksud saya. Ini banyak yang baju NU, apa benar NU ini? Kan gitu. Saya tes gitu. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryam fi niswatin minal hadiratil Qudasiyah. Asiyah dan Maryam. Artinya apa? Ini semua ada artinya Pak. Cerita ini artinya apa? Artinya manakala ibu akan melahirkan, tolong bidannya milih. Jangan asal bidan. Bidannya yang salihah. Kalau bisa, kalau nggak bisa minimal sholat. Tolong Bu bidan, ketika mendorong bayi keluar baca bismillah. Karena bidan ini akan juga mempengaruhi bayi hidup di dunia. Benar atau tidaknya, baik atau tidaknya, itu banyak juga ditentukan oleh bagaimana ketika lahirnya. Maka Nabi Muhammad itu mengatakan kalau lahir telinga kanan diapain? Diadzan, telinga kiri itu apa sih? Wahai bayi, dengar Allahu Akbar, semua maha besar. Di depan Allah gak ada yang berarti. Di depan Allah kecil semua. Ini adalah modal hidup. Jangan pusing, jangan apa-apa. Semuanya di depan Allah kecil. Allahu Akbar, Allah yang besar. Semua akan selesai. Masalah ekonomi, sosial, budaya, megatrust apa itu? Kecil di depan Allah. Jadi kalau orang sudah mempunyai modal Allahu Akbar, tidak akan pusing Pak, tidak akan bingung, semua sudah ada yang ngatur. Bukan kita yang ngatur. Kalau saya jadi Allah, marah Pak. Allah itu diatur terus. Kok jangan hujan? Oh ya nggak hujan. Lama banget nggak hujan-hujan. Hujan. Kok hujan melulu? Ya hujan. Maunya apa sih kamu ngatur saya terus? Kalau saya jadi Tuhan marah benar, diatur terus. Ya Allah, kok sakit ininya ya Allah, sembuh. Ininya sih ya Allah, ini. Ya Allah. Cobalah kita itu sekali saja pasrah. Ya Allah, saya iman kepadamu dan saya tahu bahwa semuanya atas kehendak-Mu. Terserah Engkau, asal saya dinilai baik oleh-Mu. Itu sudah cukup Pak. Enggak usah lama, semenit saja kalau malam Pak, sendirian tapi lo diam enggak Pak? Sujud, ya Allah. Ini sujud akan jadi saksi yaumul qiyamah. Tapi jangan ngomong. Kamu tahu tidak? Apa? Tadi malam saya sujud. Ya. Sudah? Kalau hidupnya dengan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, silakan mau gempa di mana saja tetap Allah. Nah, kalau lahirnya dengan Allahu Akbar, kehidupannya dengan Allah, maka diharapkan insya Allah nanti akan mati akan sama dengan akhir adzan. Apa akhir adzan? Akhirnya adzan apa? La ilaha illallah man qala akhir hayati dakhalal jannah. Orang yang akhirnya membaca la ilaha illallah dakhalal jannah. Apa la ilallah? Akhir daripada azan. Bagaimana supaya akhirnya la ilallah? Maka awalnya adalah Allahu. Semuanya gampang, semuanya kecil, semuanya bisa ada solusinya. Jadi tolong ibu-ibu ketika melahirkan milih bidannya. Sekarang di kamar bersama mesti ada TV besar. Ada video. Ketika mau melahirkan, di setelah videonya apa itu supaya jangan kata bidannya tidak terasa sakit melahirkannya karena melihat video. Tapi ini akan mempengaruhi jiwa sang bayi, perilaku sang bayi. Paham Pak ya? Nah, kalau Nabi dipilih bidan yang suci, kita minimal bidan yang membacakan bismillah ketika anak kita akan mengenal dunia. Kemudian yang nomor berapa nggak tahu. Bagaimana cara Nabi lahir? Wa baraza sallallahu alaihi wasallam wadi'an yadayhi 'alal ard rafi'ar ra'sahu ila sama'il aliyah. Kecil Pak. Di sini itu kalau marhaban cuma sampai wa muhayyan.
Wa muhayyan berdiri duduk doa berkat udah nggak pernah khatam itu. Mumiyam bidzalika raf'i ila sudadihi wa ula wa musyiran ila wa annal habibu sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu isyarah perilaku kehidupannya sudah sejak lahir. Bagaimana? Nabi itu lahirnya tangannya nempel ke tanah, kepalanya mendongak ke atas. Itu lahirnya. Wa di'ayyadaya alal ard rafi ar-rasawi las sama'il aliyah. Tangannya nempel ke tanah, kepalanya dongak ke atas. Ini sudah isyarah. Apa? Dalam kehidupan Nabi, satu, Nabi dekat dengan Allah. Mulia dan apa semuanya karena Allah, tidak banyak pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, tidak, karena Allah. Yang kedua saja, wa di'ayyadaya alal ardi. Nabi meletakkan tangan di bawah, artinya Nabi dekat dengan umat. Nabi dekat dengan masyarakat. Nabi ingin rukun, akur, damai. Bagaimana akan membangun jika tidak rukun? Di sana demonstrasi, investor lari, Pak. Coba, ketika Nabi datang ke Madinah, itu umatnya banyak, Pak. Ada yang Yahudi, ada musyrik, ada Nasrani. Nabi sebagai manusia biasa bingung bagaimana menghadapi umat, sementara tidak ada konsep perang, nggak ada itu. Begitu melihat umat yang macam-macam, takbir, nggak ada itu, Pak. Nggak ada. Dia tanya pada Allah. Ya Allah, saya akan memimpin Madinah. Sementara umat saya, umat ini macam-macam. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada musyrik. Bagaimana caranya? Ternyata Allah memberikan cara. Ini Muhammad, caranya kamu memimpin negara supaya sukses. Surat Al-Mumtahanah. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din an walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Kata Allah, antabarruhum, Muhammad, bersikap baiklah, berperilaku baiklah kepada siapapun. Catat, kepada siapapun, apapun agamanya, apapun etnisnya, apapun sukunya, bersikaplah baik dengan mereka sepanjang mereka tidak memusuhi kamu. Alladzina lam yuqatilukum fid din. Bersikap baiklah kepada siapapun, agamanya apapun, etnis dan sukunya apapun, sepanjang mereka tidak memusuhi kamu. Ini konsep, ini pegangan, ini kaidah bernegara. Sepanjang mereka tidak memusuhi kita, kita jangan memusuhi mereka, harus berbuat baik. Mari kita tarik benang merah ini ke Indonesia. Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, apakah memusuhi kita? Jawab semua, apakah memusuhi kita? Tidak. Oleh karena itu kita harus berbuat baik. Ini konsep aman. Paham ya? Ini loh. Oleh karena itu ketika Mbah Hashim Asy'ari mendirikan NU rahimahullah birahmatil wasi'ah, belum ada gambarnya. Ngundang Kyai Ridwan dari Surabaya. Kyai Ridwan, iya Mbah, buat gambar untuk NU ya. Nggih, tapi jangan jiplak loh. Ngerti jiplak, Pak? Jangan niru, jangan nyontek ya. Kyai Ridwan itu dulu ketika masih kecil itu kerja di rumahnya Belanda. Belandanya pelukis, jadi dia sedikit banyak mempelajari. 3 hari mikir, enggak ketemu. Akhirnya ziarah kubur ke Sunan Ngampel. Namanya tawas. Jawab semua, tawas itu boleh nggak? Boleh. Kalau nggak boleh jangan minta sama orang tua dong. Sama, orang tua kan masih hidup.
Kalau mati nggak bisa. Oh berarti Anda memisahkan kekuasaan Allah dari yang hidup dengan yang mati. Berarti Allah beda kekuasaannya kepada orang hidup dengan orang mati. Begitu. Udah begini aja Pak. Ketika Nabi Yusuf bertanya kepada saudaranya setelah 40 tahun tidak ketemu, Mas bagaimana bapak saya? Aduh Yusuf bapak kamu kurus, memikirkan kamu sampai tinggal tulang dengan kulit saja. Matanya maaf tidak bisa melihat, putih atau buta karena menangisi kamu. Oh, udah gini aja, bawalah baju saya, nanti ditempelkan ke wajah ayah, nanti sembuh. Ilhabu biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Pulanglah, bawalah baju saya, tempelkan, usapkan ke wajah ayah saya. Ayahnya Yusuf siapa? Mansur. Ya, Nabi Yakub. Taunya Yusuf Mansur saja. Nabi Yakub nanti sembuh. Pulang, diusapkan itu bajunya ke wajah Nabi Yakub, sembuh kontan. Ayo ngomong musyrik. Ngomong musyrik. Ada surat Yusuf itu. Jadi ya, udahlah itu. Itu kan cara-cara bagaimana kita berantem aja. Kita menghindar jangan berantem. Sampai ke Sunan Ampel, ya Allah. Saya disuruh guru saya membuat gambar NU. Tolong ya Allah dengan keramatnya Sunan Ampel. Saya minta petunjuk apa NU gambarnya. Dia baca Quran, sholat, wirid. Baca Quran, sholat, wirid terus. Jam 1 malam dilihat di langit ada gambar jagat. Tapi belum ada tambang. Belum ada tambangnya, belum ada bintangnya. Sekarang ada partai lambangnya jagat, nggak ada tambangnya, pada berojol. Terus ditinggal sholat masih ada, ditinggal wirid masih ada, baca Quran masih ada, sampai fajar. Begitu fajar hilang, jadi yang dilihat itu gambar jagat, belum ada bintang, belum ada tambang. Sowan ke Kiai Hasyim, sudah Kiai Hasyim, sudah. Dapatnya apa gambarnya? Saya tawasul dengan Sunan Ampel, saya melihat gambar jagat, semalam suntuk pakai gambar jagat. Iya, alhamdulillah NU gambarnya jagat, berarti NU harus bisa mengayomi orang sejagat. Jawab semua. NU harus bisa mengayomi orang sejagat. Bersama NU, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun etnisnya, aman dan nyaman. Ini. Coba lihat Banser Loreng, kamu perang. Bukannya mau perang sih, kalau nggak dipakai, kapan makainya kan gitu. Daripada nggak lunas-lunas ya pakai aja dulu kan. Lihat Banser Loreng, tapi hati tenang. Kenapa? Karena di dadanya ada jagatnya yang ngayomi. Daripada lihat jubah, sorban, ini ngejak demo nih. Paham Pak? Nah ini. Jadi kenapa NU gambarnya jagat? NU harus bisa mengayomi orang apapun agamanya, etniknya, sukunya, partainya, bersama NU tenang, nyaman. Ini artinya Nabi ketika lahir tangannya nempel ke tanah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.